Halo guys, perkenalkan nama aku Dina Akmila. Aku adalah salah satu alumni dari program Coding Camp by DBS Foundation. Di video kali ini aku mau bahas apa aja kegiatan di Coding Camp by DBS, cara daftar, dan tips and trick dan pengalaman-pengalaman aku pribadi saat mengikuti program tersebut. Karena ada banyak sekali pertanyaan tentang program Coding Camp by DBS ini di beberapa sosial media aku. Jadi aku mau bahas secara lengkap di sini. Oke, yang pertama, Coding Camp by DBS itu kegiatan sehari-harinya itu seperti apa? Kegiatan sehari-harinya itu kita tentunya belajar sesuai learning path yang kita pilih. Untuk jadwalnya gimana? Jadwalnya itu akan di-share 1 minggu sekali. Jadi emang ada yang udah dijadwalkan 1 semester, dan ada juga buat jadwal Zoom itu tuh di 1 minggu sekali, itu berbeda-beda ya jadwalnya. Jadi teman-teman bisa aja dapat pagi, siang, atau jadwal malam gitu. Nanti akan diinfokan Hamin 1 minggu sebelum kegiatan itu berlangsung gitu. Banyak juga pertanyaan gimana kalau misalnya bentrok sama kegiatan lain. Nah, kalau pas aku itu tuh bisa di reschedule maksimal cuman 3 kali ya. 3 kali jadwal itu bisa di reschedule, sisanya itu nggak bisa gitu. Jadi yang tidak bisa di reschedule kita itu wajib untuk menghadiri gitu ya, baik itu Zoom atau lain sebagainya. Ada lagi pertanyaan, lalu sistem penugasannya bagaimana? Jadi tugasnya itu kalau pas aku ya terbagi beberapa. Ada yang tugas mandiri seperti mengerjakan course dari Decoding. Itu tuh tugas mandiri, kita harus selesaikan sesuai deadline yang udah ditentukan. Dan ada juga tugas-tugas soft skill-nya ya. Itu tuh jadi setiap kita selesai Zoom itu biasanya ada tugasnya gitu. Jadi kita harus mengerjakannya gitu. Oke, next ada juga deadline-nya kayak gimana deadline pengerjaan tugas. Deadline-nya itu bervariasi, ada yang 1 minggu harus selesai dan ada juga yang pengerjaannya bisa sampai 2 minggu atau lebih. Jadi teman-teman harus rajin membaca dan memperhatikan notifikasi yang ada, notifikasi pengerjaan tugas dan deadline-nya itu kapan, teman-teman harus terus cek. Oke, next. Banyak juga yang bertanya mengenai sistem poin. Sistem poinnya itu seperti apa, Kak? Dapatnya dari mana? Dan untuk apa kita mengumpulkan poin? Pas batch aku itu, pengumpulan poin itu bisa didapat dari pengerjaan tugas tepat waktu, aktif di kelas, aktif bertanya. Itu tuh bisa banget nambah poin. Dan minimal poin, kalau pas batch aku itu, minimal poinnya itu 1000 gitu ya. Kalau kita udah dapat poin, kita akan dapat apa, Kak? Kita akan dapat merchandise eksklusif dari Coding Camp by DBS sampai beberapa tingkatan poin tertentu. Dan biasanya kalau udah melebihi maksimal nih sampai 8.000 poin. Nah, itu tuh kalau kita dapat 12.000 poin, gimana, Kak? Sisanya buat apa? Sisanya itu juga akan dikembalikan kepada kita. Kita akan mendapat voucher hadiah lain gitu. Kalau pas aku, kalau gak salah dapat voucher belanja gitu ya. Oke, terus kalau masih bingung untuk pendaftaran, ada di link bio aku ya. Pilih daftar Coding Camp by DBS gitu ya. Terus ada juga pertanyaan mengenai SKS. Ada beberapa teman-teman yang bingung SKS-nya diisi apa. Kalau yang masih bingung kayak masih semester awal, isinya 0,0. Terus ada juga yang nanya kalau misalnya nggak konversi SKS boleh daftar, boleh. Nanti tinggal isi di surat rekomendasinya itu SKS yang dikonversi isi 0 aja. Terus ada juga yang nanya, itu tuh bisa konversi SKS semuanya itu kayak gimana? Sistemnya kayak gimana? Caranya kayak gimana? Kalau aku pribadi dulu, aku tuh yang pertama-tama izin dulu ke dosen aku mau daftar program ini. Terus kalau udah setuju, aku memberikan SR ya, surat rekomendasi. Nah, di dalam surat rekomendasi itu harus ditandatangani, dan di dalam situ juga udah tertera berapa SKS yang bisa dikonversi selama kita mengikuti program. Kalau aku dulu nggak dikonversi karena aku udah semester akhir dan matkulnya itu tinggal skripsi. Jadi aku sambil skripsian sambil ikut program Coding Camp by DBS. Oke. Mungkin itu aja ya yang paling banyak ditanyakan. Aku mau share dikit-dikit tips dalam mengikuti Coding Camp by DBS. Tips yang pertama, teman-teman ngerjain sebisa mungkin awal waktu, jangan menunda-nunda. Kalau udah menunda-nunda nanti akan merembet ke tugas-tugas selanjutnya gitu. Jadi usahakan jangan mengerjakannya di nanti-nanti, usahakan tepat waktu, awal juga lebih bagus. Kalau untuk mengumpulkan poin, teman-teman kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Semakin banyak
Semakin kita rajin, otomatis kita akan mendapatkan poin yang lebih banyak. Oh iya, tips yang terakhir dari aku, untuk tugas akhir itu ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu kalau pas batch aku itu kita nyari kelompok masing-masing. Nah, saat pengerjaan capstone, usahakan kita semua satu kelompok itu harus berkomunikasi dengan baik agar tidak ada miskom atau kesalahpahaman, dan grupnya tetap kompak agar proyeknya dapat selesai dengan tepat waktu. Oke, mungkin itu aja sih yang mau aku bahas di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau masih ada pertanyaan yang belum kejawab, boleh drop di kolom komentar ya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Thank you for watching. Bye.